Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kami kelompok 5, kelas teori metodologi budaya, akan mengajak kawan-kawan semua berwisata ke Pulau Seram. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Satrio Pamungkas, Muhammad Namiras, Anindyo Widito, Nursilah, Siti Aisyah, dan Maria Adriani. Namun, tunggu dulu, wisata kali ini tidak seindah yang dibayangkan. Kami akan mengajak Anda memahami pragmatism, identity, and the states. How the Nuwauulu of Seram have reinvented their belief and practice as religion. Yang ditulis oleh Roy Allen. Pada artikel kali ini, Roy Allen mengajak kita menyelami lebih dalam, menguak proses historis yang menyebabkan Perang Maluku pada tahun 1998 sampai dengan 2001 dan membuat suku Nuwauulu di Pulau Seram mempersepsikan dan mengkonseptualisasikan diri mereka sebagai identitas berbeda melalui agama yang berbeda, agama Nunusaku. Lebih lanjut, bahwa Allen berargumen proses penemuan kembali ini sebagian dikarenakan kondisi kependudukan dan dorongan pragmatis. Secara umum, Allen memaparkan temuannya secara diakronis, yaitu menunjukkan bagaimana Perang Maluku telah secara mendasar merubah keragaman identitas yang semula bisa ditandai dengan bahasa, adat, dan kewilayahan menjadi semata-mata hanya agama. Penanda utamanya adalah infrastruktur rumah ibadah yang justru pertama kali dibangun saat masa rekonsiliasi. Dalam hal ini, Allen meneruskan penelitian Van Klinken dengan menunjukkan lapisan-lapisan di balik Perang Maluku dan bagaimana konflik tersebut membentuk persepsi dan rekonseptualisasi identitas Nuwauulu dan agama Nunusaku. Pada masa kolonial, Belanda membuat kategorisasi agama untuk memudahkan administrasi dan birokrasi, yang terutama pada masa Orde Baru mengkotak-kotakan agama tersebut berpengaruh dengan urusan akses ekonomi yang pada akhirnya meletus pada Perang Maluku di era reformasi. Colonial categories and their consequence. Untuk alasan administrasi, melakukan kontrol suku dan sumber daya, menghindari pecah perang seperti di Aceh, kolonial Belanda sejak abad 17 membagi kategori penduduk dalam 3 agama besar, yaitu Kristen, Heathen, dan Islam. Animisme Alifuru 1 abad kemudian dikategorikan sebagai Hindu. Kategorisasi ini memiliki 4 masalah mendasar. Yang pertama, imajinasi Eropa orientalis yang bersifat kuasi etnis dan politik. Kedua, terdapat wilayah-wilayah penduduk yang tidak terpetakan, karena pada waktu itu kolonial menandai desa-desa berdasarkan agama. Yang ketiga, keharusan bagi penduduk untuk masuk dalam birokrasi kolonial Belanda, menyebabkan pemaksaan masuk atau pindah agama. Yang keempat, berkaitan juga dengan soal akses pada sumber daya ekonomi. Kategorisasi bikinan kolonial Belanda ini diteruskan atau lebih tepatnya tidak diperhatikan pada masa Orde Lama. Dan pada Orde Baru, kategorisasi ini justru muncul makin kuat seiring dengan kompensasi ekonomis. Semua ini termasuk perjanjian SEPA pada tahun 1860 tentang aliansi suku-suku berbasis agama berdengung keras pada puncak Perang Maluku tahun 1998 sampai 2001. The Demography of Animism. Pada awalnya, misionaris cukup kesulitan dalam menyebarkan agama pada masyarakat Maluku. Namun, seiring berjalannya waktu, pada abad ke-20 penganut animisme berkurang secara drastis dengan terdiri dari beberapa marga saja. Kemudian, kita menelaah jumlah penduduk Seram tahun 1983 secara keseluruhan. Sekitar 67% tercatat beragama Islam. Lebih dari separuhnya tersebar di antara kecamatan Seram Barat dan Seram Timur. Dan jumlah penganut animisme hanya 312 orang. Jika kita membatasi diri pada orang-orang yang melaporkan diri sebagai penganut animisme, diwakili oleh istilah-istilah seperti animisme, suku adat, dan Hindu. Tentu, itu mengabaikan jumlah yang besar tentang orang-orang yang secara efektif terlibat dalam berbagai praktik animisme bersama dengan pengakuan formal kepada agama kanonik. Kemungkinan besar membuat jumlah penganut animisme terlalu rendah. Dapat dilihat Seram bagian tengah saja jumlah penganut animisme
Huaulu di wilayah Manusela yang dilaporkan pada tahun 1969 adalah 139 orang. Namun sebaliknya, pesisir selatan Nuaulu berjumlah 496 orang pada tahun 1970. Diperkirakan sejak saat itu, populasi penganut animisme Nuaulu menjadi lebih dari 3 kali lipat. Misalnya, pada tahun 1971, populasi desa Rouhua adalah 180 orang, yang mencakup tidak lebih dari 2 atau 3 rumah tangga Kristen. Mereka yang mualaf, yang jumlahnya sedikit, telah pindah dari desa sama sekali, seperti yang dilakukan beberapa orang Nuaulu yang menikah dengan orang Kristen. Pada tahun 1998, jumlah keseluruhan Rouhua telah meningkat menjadi 624 jiwa. 350 diantaranya adalah penganut animisme. Dari 147 muslim, sebagian besar adalah orang Buton. Beberapa diantaranya menikah dengan wanita animisme. The contradiction of the post-colonial consensus. Kecenderungan umum perubahan agama di Nuaulu selama periode pasca kolonial adalah melanjutkan apa yang telah dimulai selama Pax Nederlandica dan di bawah naungan Raja Muslim Sepa. Perubahan terbesar adalah yang terkait dengan kekerasan yang dilakukan dalam proses ritualnya, pemotongan kepala. Terbentuknya norma-norma yang diakibatkan oleh pendidikan, birokrasi, dan politik. Periode pasca kolonial terhambat karena banyaknya populasi yang ingin berpisah dengan negara, membentuk Republik Rakyat Maluku atau disingkat dengan RMS. Meskipun sudah diredam pemerintah Republik Indonesia, sisa dari populasi tersebut masih ada dan berdiaspora di Belanda. Munculnya ideologi Pan-Melanesianisme di mana ras Maluku lebih banyak berinteraksi dengan orang Papua daripada Indonesia. Pembangunan jalan dan transmigrasi membuat Nuaulu meninggalkan kampung halaman. Beserta ritual-ritual kebudayaannya, muncul neoliberalisme di kalangan Nuaulu yang diakibatkan adanya penembangan hutan dan faktor ekonomi yang muncul perubahan sosial yang cepat dan tekanan yang meningkat pada sumber daya dan berbagai masalah pertanahan setelah tahun 1990 yang berujung pada pecahnya kekerasan dengan transmigran. Muncul lagi kekerasan pemenggalan kepala yang memicu kembalinya ritual tersebut. Agama Nunusaku and Custom Mysticism. Agama Ambon atau kadang ironisnya disebut sebagai agama Nunusaku yang mengacu pada kepercayaan bahwa semua orang Maluku tengah memiliki asal muasal yang sama di gunung mitologis di Seram Barat. Mereka meyakini unsur-unsur sebagai berikut. Keyakinan tentang peran leluhur dan roh, teknik penyembuhan yang umum, larangan makan berdasarkan kekerabatan, ritual pernikahan, ritual 3 malam atau upacara 3 hari setelah kematian, tarian simbolik seperti cakalele dan maku-maku, dan gagasan tradisional tentang kekuasaan. Agama Nunusaku ini menjembatani perbedaan agama antara Muslim dan Kristen. Pergerakan melintasi batas-batas agama, gagasan tentang komunitas, kepercayaan, dan praktik bersama terbukti dalam kehadiran dan pengaruh apa yang disebut Michael Scott sebagai custom mystics, yaitu interaksi saling hubung, saling terkait secara simbolik antara animisme, Nuaulu, Muslim, Kristen. Hal ini dapat terlihat dari contoh kartu pos dan surat yang menampilkan diagram rakyat strukturalis, di mana cita Islam dan Kristen saling terkait melalui komplementaritas dan integrasi simbolik, didukung dengan referensi yang berlebihan pada ayat-ayat Alkitabiah dan surat Al-Quran yang tepat. Pola hubungan agama Nunusaku Islam dan Kristen dapat digambarkan dengan: pertama, identitas bahwa penganut agama Nunusaku dianggap sebagai kakak, sedangkan Muslim yang tinggal di Sepa dianggap sebagai adik, sementara wanita Kristen tinggal di Nunusaku. Kedua, sejak kerusuhan pada tahun 1998 sampai dengan 2002 terdapat identitas warna, Nunusaku merah, Islam putih, dan Kristen hitam. Ketiga, ketika Nunusaku mengadakan upacara siklus Wane, pemeluk Islam dan Kristen ikut hadir. Keempat, adanya hubungan Pela antara masyarakat Nuaulu dan Sepa, menjadikan Pela sebagai penghubung antara tempat yang jauh. Kelima, ketika Islam membangun masjid, penganut Nunusaku dan Kristen ikut membantu. Keenam, perayaan setiap hari besar agama selalu dilakukan oleh seluruh pemeluk agama dalam keyakinan agama apapun. Fluid conversion and dynamic resistance.
Makalah ini bukanlah mengungkap semua fitur dari agama Nunusaku, tetapi ada aspek pencitraan yang membantu dan mengembangkan argumen utamanya. Cara klaim atas seperangkat keyakinan yang terlalu luas dan mencakupi kemudahan untuk mengajukan pertanyaan mendasar tentang identitas agama dan untuk memfasilitasi pertobatan. Contoh kasus di Ambon, Seram Barat selama tahun 1970-an dan 1980-an. Pernikahan antaragama umum terjadi. Ini berarti klaim atas karakter yang mencakup agama Nunusaku. Anak-anak dari perkawinan campuran seperti itu harus mengatasi masalah agama orang tua, di mana yang harus mereka ikuti seringkali dipengaruhi karena alasan instrumental daripada alasan teologis. Pertobatan berantai tersebut juga terjadi di masyarakat Nuwaulu. Memang sudah umum saat ini keluarga Nuwaulu mengandung saudara kandung yang berutang bayat pada 3 orientasi agama yang berbeda. Konversi animisme ke Kristen dalam komunitas Nuwaulu terus-menerus antara tahun 1970 dan 1998. Konversi ke Islam sebagai perbandingan selalu lebih sedikit ke Kristen, terlepas dari aliansi historis dan simbolis dengan SEPA. Dan ini mencerminkan bahwa pengorbanan budaya praktis yang dituntut oleh konversi ke Islam, misalnya sunat pada pria dan perubahan pola makan. Di masyarakat Nuwaulu selama tahun 1960-an dan 1970-an juga ada perkawinan perempuan Kristen dari Nualitetu dan Hatuheno. Dengan kata lain, mengkonversi kembali ke animisme. Sementara individu yang masuk Kristen dan Islam secara teratur akan kembali ke desa kelahiran mereka untuk menampung dalam ritual. Perempuan Nuwaulu yang menikah dengan Kristen atau Muslim menjauh dari desa, sementara pria yang menikah tetap tinggal. Agama Nunusaku ini relate dengan pendapat Hefner bahwa konversi tidak selalu merupakan perubahan eksklusif dari afiliasi keagamaan yang membutuhkan penolakan terhadap keyakinan yang dipegang sebelumnya. Hefner juga berpendapat, ketika digunakan dalam gaya yang terlalu bipolar, kategori agama tradisional dan dunia menjadi sederhana dan memperkuat prasangka tertentu dari dugaan rasionalitas dunia modern dan tradisionalisme irasional pramodern. Membandingkan dengan pendapat Keane, apa yang membuat perpindahan kesetiaan beragama lebih mudah, seperti yang dibuktikan dengan kuat oleh pandangan Nunusaku dan metafora dari kakak adik adalah bahwa ketika orang pindah agama bukan berarti satu sistem kepercayaan menggantikan yang lain, melainkan menggantikannya. Meskipun konsisten dengan retorika agama Nunusaku, bagaimanapun itu semua bisa menipu. Perpindahan agama ke agama lain tidak pernah mudah bagi Nuwaulu karena alasan yang sama seperti beberapa orang yang berusaha melarikan diri, yaitu beban mone atau dosa dan ketakutan akan pembalasan leluhur. Secara tak sadar, masyarakat Nuwaulu terbebani oleh konstruksi mitologi yang ada. Nuwaulu telah mengembangkan pengertian yang jelas tentang bentuk-bentuk perilaku yang dapat diterima bagi mereka yang telah berpindah agama dan tetap berada dalam komunitas. Sebuah kondisi itu tidak berdampak besar pada integritas populasi animisme secara keseluruhan, yang karena pertumbuhan populasi eksponensial telah berhasil memastikan bahwa ukuran populasi cukup untuk memproduksi klan dan ritual yang menjadi inti identitas Nuwaulu. Pancasila, The New Order and Being. Pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat integrasi bangsa dan kontrol sosial. Pancasila mengharuskan semua orang masyarakat Indonesia menganut satu dari 6 agama, yaitu Kristen, Katolik dan Protestan, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Suku Nuwaulu menganut animisme, dan adat dianggap belum beragama karena tidak termasuk dalam agama yang disebutkan Pancasila. Pada masa kolonial Belanda, penganut animisme Maluku dikategorikan sebagai orang Hindu. Hal ini juga terjadi pada masa Orde Baru. Di beberapa wilayah Pulau Seram, penganut animisme lokal sering diundang ke upacara-upacara negara seperti 17 Agustus sebagai perwakilan resmi agama Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian suku Nuwaulu sebagai generasi yang lebih tua menerima deskripsi atas apa yang mereka lakukan dan mereka yakini sebagai agama Hindu. Dan hal ini membuat keyakinan mereka untuk sementara waktu diterima sebagai agama di bawah doktrin Pancasila. Tetapi di daerah batas luar Pulau Seram, masyarakat yang berada di luar agama yang diterima Pancasila dianggap belum beragama dan dianggap tidak loyal, diperlakukan dengan buruk dan tidak nyaman secara administratif.
Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan kantor, rekrutmen ABRI, akses pada pendidikan tinggi, dan untuk mendapatkan dokumen resmi seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, serta sertifikat hak milik tanah. Sekitar tahun 90-an, Pancasila semakin menjadi halangan bagi penganut animisme dan menjadi kontroversi dalam politik agama di Indonesia secara umum. Hal ini menjadi masalah bagi kaum muda dan modern Nuaulu yang mencari pekerjaan di bidang militer dan pegawai negeri, serta ingin berpartisipasi di masyarakat. Misalnya, pemungutan suara dalam pemilu mempersyaratkan KTP yang dikeluarkan berdasarkan identitas agama. Jadi kurangnya status agama yang resmi menjadi halangan yang nyata bagi kemajuan mereka. Otonomi daerah and the Maluku Wars. Benih-benih masalah yang mengakibatkan konflik sosial telah muncul pada pertengahan periode kedua Orde Baru. Migrasi masuk besar-besaran dari penggalian sumber daya alam yang meningkat menyebabkan kondisi awal yang menimbulkan ketegangan. Banyak pendatang yang tidak memahami adat lokal dan tidak menerapkan model toleransi yang ada dalam agama Nunusaku. Pada saat yang sama, tingkat pendidikan dan komunikasi yang lebih baik menjadi suku Nuaulu mengartikulasikan dengan lebih baik tentang kekecewaan dan isu-isu identitas terkait akses untuk memperoleh pekerjaan. Pancasila yang pernah dipandang sebagai kekuatan integrasi dan liberasi dalam interpretasinya yang fleksibel menjadi masalah yang terus meningkat. Akan tetapi, reformasi dan otonomi daerah yang terjadi setelah jatuhnya rezim Soeharto memberikan peluang baru melalui pasar yang lebih bebas bagi pemikiran atau ide-ide dan sumber daya. Contohnya, identitas masyarakat terasing menjadi komunitas adat terpencil dan suku Nuaulu berpotensi mendapatkan manfaat dari penemuan kembali identitas dari sumber-sumber pramodern. Perang Maluku atau kerusuhan Maluku yang meletus pada tahun 1998 dan berlanjut sampai sekitar tahun 2002 dipicu oleh konflik terkait praktik-praktik agama dan identitas. Sepanjang konflik komunal tersebut, pemerintah dan organisasi masyarakat yang moderat berusaha menggunakan retorika budaya Maluku yang umum untuk mengobati luka yang telah ditimbulkan. Misalnya Pela, sistem persekutuan yang disepakati antara dua kampung atau lebih, pernah dimitologikan dan dikonfigurasi ulang sebagai bagian dari wacana perdamaian yang rekonsiliasi. Menjelang tahun 2010, isu tentang identitas agama suku Nuaulu sekali lagi disebutkan di media massa. Beberapa siswa di sekolah dilaporkan telah diizinkan untuk tidak mengikuti pelajaran agama dengan dukungan dari guru-guru yang lebih toleran. Meskipun Tuale Matoke yang kemudian menjadi pimpinan Nuanea yang kuliah pada ilmu sosial dan politik di Masohi dipaksa untuk mengikuti kelas Bible dan studi Islam agar bisa lulus. Tuale telah didaftarkan sebagai Hindu sesuai dengan praktik pra-reformasi. Namun kebingungan seputar penyebutan Hindu pada tahun 2008 menyebabkan para pendanda pemuka agama Hindu Bali ditugasi menyusun panduan agama karena ada laporan resmi terkait peningkatan jumlah Hindu Nuaulu. Akibatnya suku Nuaulu memprotes hal ini dan usaha untuk merubah Nuaulu menjadi Hinduisme berhenti. Discussion and conclusion. Pertanyaan penting Ellen yang menghantam kita sebagai peneliti, mungkin antropolog termasuk sebagai orang Indonesia hari ini adalah bagaimana kita mendeskripsikan orang-orang yang menjunjung kepercayaan dan keimanan mereka yang tidak berada dalam institusi agama manapun. Memang, Nuaulu sekarang dapat mengidentifikasikan agama mereka dalam berhadapan dengan format negara Indonesia. Dan memang sistem beragama di Maluku memiliki akar kuat yang berhubungan dengan lalu lalang komoditas dan gagasan sejak dahulu. Tetapi kenyataannya anak-anak mereka berangsur-angsur menikah dengan Kristen atau Muslim yang cepat atau lambat menyebabkan masalah demografis. Berlindung di dalam gagasan masyarakat adat juga tidak mungkin karena terminologi tersebut rapuh berganti wacana. Nuaulu terikat dengan berbagai identitas yang disematkan pada mereka, yang kemudian mereka pakai dengan alasan pragmatis untuk menjaga kedamaian keutuhan di antara mereka. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.